Cara pertama adalah kita pastikan bahwa kita ada dalam classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, orang tua wali yang saya hormati, pada kesempatan ini saya memberikan video singkat tutorial bagaimana cara untuk mengirim tugas dan memberikan absen setiap tugas atau absen yang diberikan oleh guru-guru pada saat proses pembelajaran di satu aplikasi yang disebut namanya aplikasi Classroom. Nah, saya memberikan beberapa tata cara, bukan beberapa tapi tata cara pengirimannya, karena ini membuat kendala dalam proses KBM beberapa bulan terakhir ini. Oke, baik, kita langsung saja. Saya coba untuk satu. Kalau Bapak Ibu memiliki aplikasi tersendiri silakan, tetapi karena saya keterbatasan RAM di HP, maka saya tidak menyimpan aplikasi, tapi setiap tugas di Classroom saya selalu menggunakan buka langsung di Google Chrome. Di sini saya buka kita coba di satu kelas 4A. Nah, 4A ini saya sudah memberikan absen ya. Di hari ini saya memberikan absen. Saya memberikan absen kepada anak-anak. Absen ke-6. Di sini saya melihat absen yang saya kirim baru 5 yang kemudian merespon balik yang diserahkan. Sekarang kita lihat siapa-siapa saja yang ngirim balik. Ada Desi, Setiati, Fania, Luciana, Evi, Nilam, Cahaya, Umiday. Nah, Umiday ini segala macam ini, nama ini adalah nama akun, nama anak itu nanti saya lihat balik. Oke, baik. Absen ini setiap anak-anak saya sudah kirim absen. Ada di situ, ada permintaannya adalah di sini saya membuat pertanyaan. Silakan isi dengan nama lengkap. Jadi setiap komentar absen itu dengan menuliskan nama lengkap anak, karena di setiap akun dari dalam Classroom saya itu semuanya bukan nama anak asli, tetapi nama akun ada yang memiliki nama akunnya orang tuanya masing-masing. Untuk itu saya memberikan absennya adalah dengan menuliskan nama lengkap. Selanjutnya adalah nanti proses pengiriman, nanti saya ajarkan. Yang kedua yaitu di sini juga hari ini juga saya memberikan tugas. Di sini tugas yang saya berikan. Tugas ini saya berikan tetapi cuma satu yang merespon. Satu yang merespon balik dan sisanya adalah 28. Memang di forum itu banyak yang merespon karena mungkin tanggapannya di komentar. Tapi tidak langsung pada komentar di dalam tugas itu. Tugas ini di sini ada tugas yang saya berikan. Apa sih tugas yang saya berikan? Di sini ada tugasnya adalah silakan kerjakan tugas halaman 22 pelajaran 1 pada poin ke-2 isian nomor urut 1 sampai dengan nomor 4. Catatan di bawah yang saya berikan adalah hasil kerja di foto kemudian dikirim balik lewat Classroom. Jika mengalami kendala dalam pengiriman segera dikonfirmasi balik. Nah, sejauh yang kemudian proses belajar mengajar berjalan, hanya satu komentar atau satu yang sudah mengirimkan tugasnya. Siapa yang mengirimkan tugas? Di sini ada satu siswa, yaitu ada Aulia Ica. Nah, Aulia Ica saya memberikan nilai 100 karena sudah mengirim. Tapi juga ada orang yang kemudian ada siswa yang sudah kirim. Lihatnya di mana? Lihatnya di sini forum. Nah, di forum ini anak-anakku sekalian memang betul dikirim tugasnya. Tetapi saya tidak memberikan penilaian secara langsung sebagaimana yang saya lakukan terhadap Ica. Untuk itu bagaimana supaya saya bisa memberikan komentar balik, dan yang kedua adalah saya bisa menilai dengan komentar balik itu begini cara pengirimannya. Cara pertama adalah kita pastikan bahwa kita ada dalam Classroom. Itu langkah yang pertama, kita berada dalam Classroom mata pelajaran itu cara.
Kalau kita sudah berada dalam classroom, kita bisa melihat segala aktivitas yang ada dalam proses ada dalam kelas itu. Pertama, saya sudah berada dalam akun classroom, ya. Cara masuk saya dalam kelas itu adalah pertama gabungkan kelas. Ketika saya gabung di kelas, ada permintaan di sini adalah kode kelas. Saya masukkan kode kelas yang telah saya ambil di dalam classroom tadi. Setelah saya masukkan kodenya, saya gabungkan. Ya. Nah, ketika saya gabungkan, maka saya sudah berada pada posisi dalam satu kelas, namanya kelas Kemuhamadiaan 4A. Bagaimana saya melihat tugas Bapak Ibu atau anak-anak, silakan perhatikan itu secara detail, itu ada di dalam tugas kelas. Jangan lihat di forum, lihat di tugas kelas. Setelah di tugas kelas, di sini ada topiknya masing-masing, ada absen, ada materi, ada tugas. Nah, setiap yang warna absen minta maaf. Setiap yang tugasnya masa sudah selesai, itu saya memberikan nonaktif, sehingga tidak lagi kemudian dikerjakan berulang-ulang. Nah, di sini ada absen dan ada tugas. Sekarang masih warnanya masih biru, berarti masanya belum selesai. Sekarang kita kerja pertama di absen dulu. Kita buka absen pertemuan ke-6. Kita buka. Silakan. Ini perintah guru adalah silakan isi nama lengkap, ya. Maka kita buka, lihat pertanyaan ini, lihat ke dalam. Oh, silakan isi nama lengkap. Anak-anak jawab nama lengkap siapa, misalnya Habib, misalnya nama saya adalah Habib. Akun saya bukan Habib, tapi karena saya gunakan akun bapak atau mama misalnya, maka saya tulis nama lengkap di sini Habib Rizieq misalnya. Maka setelah tulis nama ini selesai, langsung diklik di bawah tulisan serahkan. Diserahkan, ya, diserahkan. Sudah diserahkan. Oke, baik. Sudah diserahkan, maka dengan sendirinya notifikasi ada di kelasnya Pak Guru itu akan bunyi dan melihat absen yang sudah selesai masuk. Selanjutnya adalah kita perhatikan tugas. Ada tidak tugas yang diberikan oleh guru misalnya. Nah, tugas kita perhatikan lagi, tulis lihat di bawah. Kita tetap masuk pada komitmen di dalam tugas kelas. Kita klik tetap di tugas kelas. Absen sudah kita lakukan. Nah, misalnya kalau kita sudah kerjakan, maka dengan sendirinya warna akan berubah menjadi abu-abu. Sekarang kita lihat di tugas kelas. Nah, tugas kelas kita lihat di sini ada tugas. Oh, tugas kedua tanggal 28 Oktober jam 14 misalnya. Klik di tugas di bawah, lihat tugas. Ternyata ini tugasnya. Maka anak-anak perhatikan di sini perintah tugas. Anak-anak bagaimana mengirim balik tugas itu? Caranya adalah klik di ada tambah atau buat. Klik pada simbol tambah itu atau buat misalnya. Diklik di situ. Setelah selesai kerja, bisa dikirim dalam bentuk, misalnya hasil kerjanya langsung dikerja di dokumen, dalam bentuk slide, atau dalam bentuk gambar, atau dalam bentuk file. Kalau foto atau hasil kerja itu sudah ada dalam memori, bisa dikirim dalam bentuk file. Kalau bentuk file, kita klik di file. File, kita upload, cari pindah di upload, ya. Nah, upload, maka di sini ada perintah browseware. Di sini ada berapa permintaan. Permintaannya adalah kamera, perekam, atau ambil dalam bentuk file yang sudah disimpan dalam memori. Kalau kamera bisa difoto, misalnya foto. Hasilnya itu difoto langsung dan dikirim, ya. Misalnya difoto hasilnya langsung, atau ambil di dalam misalnya dalam memori yang sudah simpan, misalnya dalam hasil kerja yang sudah disimpan dalam bentuk memori. Maka kita cari, lihat di bawah, paling bawah ada di sini album, atau di HP yang lebih mewah lagi mungkin cara yang berbeda. Nah, di sini misalnya kita buka di misalnya saya kasih satu gambar yang ada dalam memori, ya, misalnya hasil kerja, ya. Klik di sini hasil kerjanya, maka dengan sendirinya dia tersimpan.
Kalau hasil kerja itu ada 2 atau 3, fotonya itu sampai 4, 5, silakan klik lagi, tambahkan atau dibuat. Itu aja. Semakin banyak yang kemudian difoto itu tambahkan saja, berapa akan muncul di sini. Setelah selesai sudah masuk dalam bentuk seperti ini, maka klik serahkan. Serahkan di bawah biru. Nah, klik serahkan. Setelah itu klik lagi. Permintaan selanjutnya adalah serahkan. Setelah diklik, maka dengan sendirinya tugas kita sudah berada di kelasnya Pak Guru yang kita kerjakan. Nah, kalau mau batal silakan batalkan. Tetapi akan diperiksa oleh Pak Guru, nanti hasilnya bagaimana kita akan lihat ya. Kita akan lihat. Nah, sekarang kita masuk di kelasnya Pak Guru. Di sini saya rubah masuk di kelasnya Pak Guru. Nah, ini kelas saya. Nah, ada enggak tugas yang sudah dikerjakan itu masuk? Kita perhatikan di kelas Pak Guru ya. Klik 4 masuk di tugas kelas. Tugas kelas yang pertama dia periksa, misalnya lihat cek di situ ada absen enggak, masuk. Ya, di sini ada absen enggak, masuk. Itu yang baru yang tadi sudah kita kerjakan. Ternyata dia masuk. Di sini ada Coffee Production. Nah, itu akun, nama akun. Tetapi kalau Pak cek, dia cek, Pak cek. Dia akan cek, dia klik di sini. Nah, Pak cek, ternyata namanya ada di sini. Nama akun Coffee Production, tetapi tetap nama anak itu Habib Rizik. Pak akan lihat di situ. Selanjutnya, itu sudah selesai. Maka Pak akan periksa, Pak kasih aktif, Pak periksa, terus Pak kembalikan. Pak kembalikan. Bisa Pak bentuk komentarnya adalah terima kasih anak. Nah, bisa juga, bisa tidak juga, tidak apa-apa. Ini dikembalikan. Setelah komentar, tulis komentarnya, kembalikan. Nanti hasilnya di akun anak nanti kita lihat. Terus selanjutnya adalah kita lihat lagi di tugas. Ada enggak anak-anak itu sudah kerja? Sekarang kita lihat berapa anak-anak yang kerja. Sekarang kita lihat, oh ternyata ada 2 tugas baru masuk. Baru yang masuk. Berarti salah satunya yang pasti itu ada dari akunnya yang telah kita tes tadi. Di sini ada tugas baru masuk, ada Coffee Production yang sudah kita coba tadi. Ternyata ada tugas baru. Oh, ini tugasnya yang kemudian dikirim oleh akun kita tadi. Maka setelah itu Pak cek. Dengan sendirinya Pak cek. Setelah selesai cek, Pak kasih nilai. Oh, berapa benar berapa salah. Setelah itu Pak berikan selanjutnya adalah Pak berikan penilaian. Penilaian gimana? Sekarang kita kasih nilai misalnya 100. Setelah itu 100 kita kembalikan hasil kerjanya ke kelas. Terus di sini terima kasih. Terus kembalikan. Atau motivasi lain selain terima kasih, misalnya semangat belajar. Silakan aja, tergantung kita. Nah, itu dikembalikan. Jadi kalau ketika sudah selesai dikembalikan, maka dia hasil di classroom anak-anak itu berbeda. Nah, sekarang kita cek di kelasnya anak tadi. Ya, kita cek di kelasnya Coffee Production. Kita cek di tugas kelas ini, misalnya ini akunnya anak ini. Oh, ternyata Pak sudah periksa atau belum? Sudah dikembalikan. Berarti ada Pak periksa, posting nilai, terima kasih. Pak sudah kirim balik, dinilai, tugasnya dinilai. Berapa? 100 di atas ya. Tugasnya sudah dinilai dan hasilnya adalah 100. Oke, baik, itu saja yang dapat Pak ajarkan. Selanjutnya anak-anakku sekalian, jika dalam video tutorial ini masih belum paham, maka bisa komunikasi dengan Pak lewat nomor Pak. Datang di sekolah, tapi jangan banyak-banyak, 1 orang 2 orang. Komunikasi Pak akan ajarkan sampai bisa ya. Saya Pak mohon maaf bila dalam perjalanan atau dalam proses KBM-nya tidak memuaskan, karena memang kondisi kita yang tidak memungkinkan untuk kita bertemu atau bertatap langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.